Apa yang akan terjadi jika kamu melakukan 100 push up setiap hari selama 30 hari? Total 3000 push up. Dan apakah kamu tahu apa yang sebenarnya akan terjadi pada tubuhmu? Sosmed sekarang udah dipenuhi sama jawaban yang kurang akurat. Ada yang bilang badanmu bakal berubah drastis. Ada yang bilang itu buang-buang waktu. Ada yang bilang kamu bisa cedera. Lalu yang mana yang benar? Kita akan bedah ini minggu per minggu. Dan di akhir video, kamu akan mengetahui apakah dengan push up 100 kali setiap hari akan membuatmu menjadi Saitama. Sebelum mulai, kamu harus tahu ini. Push up bukan cuma latihan dada. Satu gerakan push up standar secara bersamaan mengaktifkan pectoralis major alias otot dada, tricep anterior deltoid alias bahu depan, dan otot core kamu. Semuanya dalam satu gerakan. Dan ini yang menarik secara fisika. Sebuah studi di Journal of Strength and Conditioning Research menemukan bahwa saat kamu push up, kamu sebenarnya mengangkat sekitar 64% dari berat tubuhmu sendiri. Artinya, kalau kamu 70 kilo tiap repetisi, kamu nge-push hampir 45 kg dikali 100 repetisi dikali 30 hari. Itu banyak banget, bahkan lebih banyak dari yang kamu pikir. Tapi di sini muncul pertanyaan yang lebih penting. Apakah lebih banyak berarti lebih baik? Atau ada titik di mana tubuhmu justru berbalik melawanmu sendiri? Kita akan bahas itu. Tapi sebelum itu, kita perlu ngerti apa yang terjadi di dalam tubuhmu di tiap minggu challenge ini. Minggu pertama, otakmu belajar lebih cepat dari ototmu. Di minggu pertama, sesuatu yang ajaib terjadi, dan itu bukan di ototmu. Penelitian tentang adaptasi latihan jangka pendek menunjukkan bahwa dalam 2 minggu pertama, kekuatan bisa meningkat sekitar 8-9%. Tapi peningkatan itu hampir seluruhnya datang dari otakmu, bukan dari otot yang membesar, tapi dari sistem sarafmu yang belajar merekrut lebih banyak serat otot sekaligus dengan lebih efisien. Ini disebut adaptasi neural. Makanya di hari-hari awal push up terasa berat, tapi di akhir minggu pertama tiba-tiba terasa lebih ringan. Padahal ototmu belum kelihatan membesar sama sekali. Aneh kan? Tapi begitulah cara kerja tubuh manusia. Dan ini kabar bagus buat kamu yang baru mulai. Di minggu kedua, barulah perubahan fisik nyata mulai terjadi. Sebuah studi menemukan bahwa cross-sectional area otot alias tebal otot secara literal meningkat sekitar 3% di minggu kedua dan naik lagi jadi sekitar 7% di minggu keempat. Di minggu ini juga kamu mulai ngerasain otot dada dan lengan yang sedikit lebih berisi. Bukan karena ilusi, tapi karena memang ada yang berubah. Minggu ketiga, musuh dalam selimut. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang paling sering diabaikan orang. Menurut sebuah studi, ditemukan bahwa otot butuh hingga 48 jam untuk pulih sepenuhnya setelah latihan. 48 jam, 2 hari penuh. Kalau kamu push up 100 kali setiap hari tanpa jeda, kamu nggak pernah kasih ototmu waktu buat pulih. Jadinya di minggu ketiga, banyak orang mulai ngerasain efek samping yang mengejutkan. Performa mereka malah menurun. Push up yang tadinya terasa ringan, tiba-tiba berat lagi. Dan di sini muncul paradoks yang lucu. Tanda kamu terlalu keras berlatih adalah kamu jadi lebih lemah. Ini yang disebut overreaching. Dan kalau dibiarkan terlalu lama, bisa jadi overtraining. Dan kalau dibiarkan terlalu lama, bisa jadi overtraining syndrome. Dan itu sudah wilayah dokter, bukan lagi soal motivasi. Apakah ini berarti kamu harus berhenti? Belum tentu. Tapi ada cara yang lebih cerdas, dan kita bahas nanti. Minggu 4, mental menang, fisik di titik kritis. Di minggu keempat, sesuatu yang berbeda mulai dominan, bukan fisik tapi mental. Semua orang yang berhasil sampai minggu keempat challenge ini melaporkan hal yang sama. Mereka nggak lagi melakukan push up karena ingin, mereka melakukannya karena sudah menjadi bagian dari identitas mereka. Dan ini bukan omong kosong motivasi murahan. Penelitian konsistensi perilaku menunjukkan bahwa habit loop atau putaran kebiasaan membutuhkan sekitar 21 hingga 30 hari untuk mulai mengakar kuat. Tapi secara fisik, minggu ini juga jadi titik di mana tubuhmu sudah sangat beradaptasi dengan gerakan yang sama, sehingga stimulusnya makin berkurang. Yang tidak diceritakan oleh challenge-challenge viral. Sekarang kita masuk ke hal yang tidak diceritakan challenge-challenge viral. Oke, ini adalah bagian yang aku janjikan tadi. Fakta yang bahkan banyak orang di gym pun salah paham. Pertanyaannya adalah, apakah 100 push up sehari efektif untuk membangun otot hingga menjadi seperti Saitama? Jawabannya tergantung siapa kamu. Sebuah studi yang diterbitkan di jurnal ilmiah tahun 2017 menemukan bahwa bagi pemula atau orang yang belum terbiasa latihan rutin, push up dan bench press menghasilkan peningkatan massa otot dan kekuatan yang serupa setelah 8 minggu. Keren kan? Push up, gerakan gratis tanpa alat, bisa seefektif bench press buat pemula. Tapi, dan ini penting, ada studi lain di Journal of Sport Science yang menyatakan bahwa pertumbuhan otot lebih bergantung pada volume latihan, bukan frekuensinya. Artinya, seseorang yang push up 100 kali seminggu sekali dan seseorang yang push up 100 kali 3 kali seminggu mungkin punya hasil hipertrofi otot yang serupa. Jadi kamu nggak harus menyiksa diri setiap hari. Iya,
iya, kamu boleh istirahat. Dan ini bawa kita ke fakta yang mengejutkan dari semua riset ini. Sebuah studi yang melibatkan dari 1000 pria dewasa aktif menemukan bahwa mereka yang bisa melakukan lebih dari 40 push up memiliki risiko gangguan kardiovaskular 96% lebih rendah dibandingkan mereka yang hanya bisa melakukan kurang dari 10 push up 96%. Bukan karena push up secara langsung menyehatkan jantungmu, tapi karena kemampuan push up adalah cermin dari kondisi fisik secara keseluruhan, massa otot, berat badan yang sehat, dan gaya hidup yang aktif. Artinya, push up bukan hanya soal penampilan, ini soal seberapa sehat kamu sebenarnya. Kalau mau hasil maksimal, lakukan ini. Karena sekarang kamu tahu bahwa 100 push up sehari selama 30 hari tanpa istirahat bisa menghasilkan perubahan, tapi juga bisa menghasilkan yang sebaliknya. Jadi, apa cara terbaiknya? Pertama, pecah jadi set. Jangan langsung 100 sekaligus. Bagi menjadi 4 set kali 25, atau 10 dikali 10 set. Lebih aman, lebih efektif untuk menjaga form. Kedua, kasih tubuhmu nafas. Push up intensitas sedang setiap hari selama 30 hari. Itu borderline overtraining untuk orang dengan recovery rata-rata. Pertimbangkan latihan selama 5 hari aktif dan 2 hari digunakan untuk istirahat. Hasilnya bisa sama baiknya. Ketiga, jaga form lebih dari segalanya. Push up dengan form buruk itu seperti menyapu rumah dengan sapu yang patah. Kamu capek tapi hasilnya nggak bersih. Keempat, makan protein. Otot nggak tumbuh dari udara. Tanpa asupan protein yang cukup, semua push up itu ibarat kamu membangun rumah tanpa semen. Kelima, variasikan seiring waktu. Di minggu ketiga atau keempat, perkenalkan variasi. Diamond push up, decline push up, incline push up, atau archer push up. Ini akan terus memberi stimulus baru ke otot. Kalau video ini bermanfaat, tinggalkan like dan komen. Aku akan mulai hari ini, biar kita bisa saling tahu siapa yang berani coba. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, lantainya selalu ada di sana. Pertanyaannya, apakah kamu mau turun ke sana?